Perkenalkan, nama saya Emir Rizkullah. Saya mahasiswa dari Politeknik Teknik Riau, eh, dari jurusan Teknik Informatika. Saya kelas 2 TIA dengan NIM 24553011097. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan untuk menyelesaikan tugas keluarga negara, mata kuliah keluarga negaraan. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai aja presentasinya. Kali ini saya mengangkat tema itu adalah HAM, hak kita, kewajiban negara. Nah, kita masuk saja. Itu untuk presentasi kali ini saya mengangkat kontennya itu ada pengantar HAM, klasifikasi hak, tantangan, dan solusi. Lalu yang terakhir ada aksi nyatanya. Nah, kita masuk saja ke pembahasan pertama itu adalah pengantar HAM. Nah, lanjut ya. Mengapa hak asasi manusia atau HAM itu penting? Nah, sebelum itu, kita harus tahu HAM itu adalah fondasi kehidupan berbangsa, menjamin setiap individu berhak hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan. Nah, poin-poin penting itu ada untuk HAM itu sendiri ada untuk mencegah konflik. Penghormatan HAM mencegah konflik sosial dan memperkuat persatuan. Lalu, poin kedua itu ada mendorong inovasi, yang mana kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi motor inovasi dan kemajuan. Lalu yang ketiga ada tolak ukur peradaban. Di era digital yang transparan ini, penghormatan HAM adalah ukuran kemajuan sebuah bangsa. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke definisi dan sumber HAM. HAM adalah hak yang melekat secara kodrat pada setiap manusia tanpa mengenal batas negara. Nilai-nilai ini dijelmakan dalam berbagai dokumen penting seperti yang pertama itu Deklarasi Universal 1948, yaitu adalah landasan universal pertama bagi hak-hak asasi manusia itu sendiri. Lalu ada pada dokumen kedua itu ada Konvensi Internasional. Konvensi internasional itu sendiri ada perjanjian-perjanjian yang mengikat negara-negara pesertanya. Lalu ada pada dokumen ketiga itu ada pada Pancasila dan UUD 1945, yang mana jaminan konstitusional yang mengikat pemerintah Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah klasifikasi hak. Hak sipil politik, kebebasan eksistensi. Hak-hak ini menjamin kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi penjaga dinamika demokrasi. Nah, untuk haknya sendiri itu ada hak hidup, yang mana hak yang paling fundamental untuk hidup. Lalu ada hak berkumpul sebagai kebebasan berkumpul dan berserikat. Lalu ada yang ketiga adalah hak berpendapat. Ini adalah hak yang membuat kebebasan menyampaikan pendapat tanpa sensor atau tanpa maksudnya itu kita bebas dalam menyampaikan pendapat kita. Nah, lalu yang keempat ada hak beragama. Hak beragama itu kebebasan memeluk agama dan beribadah. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri terdapat banyaknya agama. Nah, lalu ada hak ekonomi, sosial, budaya sebagai martabat hidup. Hak-hak ini adalah persyaratan bagi manusia sejahtera, menuntut tanggung jawab negara untuk berpihak kepada rakyat. Yang mana pada hak itu sendiri ada hak atas pekerjaan yang layak, yang mana menjamin upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Lalu ada hak atas pendidikan, yang mana akses pendidikan yang mudah, merata, dan berkualitas pastinya. Yang ketiga ada hak atas kesehatan, yang mana akses ke fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada hak atas budaya. Hak atas budaya yaitu kebebasan melestarikan dan mengembangkan sebuah budaya. Lalu kita masuk ke hak khusus dan kelompok rentan, yang mana perlindungan tambahan bagi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi berdasarkan prinsip affirmative action dan inklusivitas, yang mana itu ada untuk perempuan, anak, disabilitas, minoritas, lalu ada warga adat. Perlindungan ini itu dijamin melalui ratifikasi konvensi opsional, protokol, dan
kebijakan inklusif yang mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam ruang publik. Nah, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu ada tantangan dan solusi. Pelanggaran masif atau kasus dan akar masalah. Meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM itu sendiri masih digolong masih tinggi. Jadi, menganalisis akar masalah adalah kunci solusi dari menyelesaikan masalah ini. Untuk itu sendiri itu ada bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran itu ada berupa ekstrajudisial, intoleransi, dan kekerasan digital. Untuk akar masalah sendiri, lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, lalu ada disparitas sosial. Kalau untuk solusi strategisnya, data terbuka sebagai alat tekanan publik untuk akuntabilitas aparat. Nah, lalu kita masuk ke peran pemuda dan media sosial. Generasi muda dan media sosial adalah kekuatan utama dalam advokasi HAM di era digital. Namun, etika berbahan informasi sangatlah krusial. Aksi positifnya itu kita bisa lakukan seperti content creator sebagai watchdog, lalu alat lapor pelanggaran yang bisa berbasis AI, lalu ada kolaborasi daring dan offline untuk bantuan hukum itu sendiri. Nah, lalu ada tantangan etis, yang mana menghindari penyebaran hoax, lalu mencegah ujaran kebencian baru, lalu ada verifikasi informasi sebelum berbagi. Ini digunakan untuk agar hoax itu sendiri tidak menyebar ke banyak tempat. Nah, lalu kita masuk ke mekanisme penegakan HAM, yang mana itu ada Komnas HAM sebagai jalur pengaduan, pemeriksaan, dan rekomendasi. Lalu ada peradilan HAM sebagai proses hukum untuk pelanggaran berat. Lalu ada perlindungan korban seperti rehabilitas, reparasi, dan kesaksian daring aman. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu ada aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata itu sendiri kita bisa serukan sebuah gerakan yang namanya Saya Peduli HAM. Aksi nyata ini untuk mewujudkan penghormatan HAM yang seutuhnya. Nah, setiap suara Anda itu sangatlah berarti. Nah, jadi Anda bisa gerakan itu sendiri Anda bisa lakukan seperti pada media sosial itu ada tanda tangan petisi digital, lalu ada dukung UU perlindungan saksi. Nah, jika pemilu, Anda bisa jadi relawan pemantau pemilu. Nah, juga Anda juga bisa membuat konten edukatif mingguan atau mungkin harian juga bisa kalau Anda niat ya. Lalu kita masuk ke dalam HAM adalah investasi damai. Penghormatan HAM bukan barang mewah, melainkan persyaratan stabilitas ekonomi, daya saing pariwisata, dan ketahanan nasional. Nah, yang Anda bisa lakukan itu misalnya terdapat diskriminasi, Anda bisa laporkan diskriminasi tersebut, lalu Anda bisa dukung produk etis, lalu Anda juga bisa memilih pemimpin yang berintegritas pastinya. Nah, jadilah multiplier perubahan mulai dari tindakan kecil Anda hari ini. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan.